Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Berjumpa kembali tentunya bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini tidak lepas dari rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Semoga kita bisa dapat terjalin silaturahmi, saling mendoakan kebaikan untuk kita, dunia dan juga akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka apa yang kali ini Teteh bawa seperti biasa. Sekarang Teteh lebih fokus membahas kitab As-Surarul Jima ini. Mungkin sekarang untuk part yang keempatnya. Yang mana kitab As-Surarul Jima ini adalah kitab yang membahas yang berhubungan kait erat dengan rumah tangga. Banyak sekali yang dibahas di sini ya. Banyak sekali tentang akhlakul karimahnya di dalam rumah tangga. Dan tentu tidak lepas yang sangat mengasyikkan di dalam membahas tentang bab beranjangnya. Maka apa sekarang untuk di part ini yang ingin dibahas di dalam ini kitab? Baik, maka insya Allah ya. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah, dapat mengambil ilmunya. Dan kita terapkan di keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang lebih harmonis. Tentunya keluarga penuh dengan sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Amin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Laisa lil ashiki. Tiadalah bagi orang yang mana saat ini hatinya yang sedang penuh dengan kerinduan. Al-muhibbi, yang penuh dengan kecintaan. Minal hubbi, tentunya terhadap orang yang ia rindu ya, orang yang ia cintai. Siwa ladzatil liqa'i, selain apa nih? Lezat suatu pertemuan. Syifa'u, itu adalah menjadi penawar, itu adalah menjadi obat. Ya. Ada sosok seorang laki-laki dan juga sosok seorang perempuan yang sama-sama hatinya sedang jatuh cinta. Ya, penuh dengan cinta hatinya, penuh dengan kerinduan hatinya. Tentunya yang menjadikan suatu penawar atau yang menjadikan suatu obat, mengobati rasa rindunya itu adalah ketika dapat bertemu dengan seseorang yang ia rindukan dan orang yang ia cintai. Maka itu dikatakan obatnya. Tetapi kalau misalkan seorang laki-laki dan perempuan tersebut yang sedang saling jatuh hati, yang saling rindu, jika belum terikat akan suatu pertikahan, maka ya pertemuannya itu pun tidak menjadi halal. Di mana harus bertemunya pun kan ada syarat-syarat tertentu bagaimana di dalam pertemuan tersebut. Maka tentulah bagi laki-laki dan juga perempuan tersebut ingin segera melakukan suatu pertikahan agar pertemuannya tersebut menjadi halal dan bahkan perkumpulannya tersebut itu menjadi ladang amal ibadah. Seperti itu. Walaisa hunaka alladzu, di sini tidak ada yang lebih enak, yang lebih apa ya, yang lebih nikmat mungkin ya. Wala amta'u minal wisali, tentu tidak ada yang lebih nikmat selain dari pertemuan tersebut. Bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau yang sudah melakukan akad pertikahan, maka pertemuan antara suami dan juga istri. Fima ahallallahu subhanahu, karena di dalam hal ini yang telah menghalalkan siapa Allahu subhanahu, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada sosok seorang laki-laki, perempuan, dua-duanya saling jatuh cinta, saling jatuh hati, yang kuat sekali rasa rindunya. Kemudian Allah menghalalkan dari kedua jenis itu untuk lebih dekat saling mencintai. Masya Allah, maka tidak terbayang ya begitu bahagianya sosok laki-laki dan juga perempuan yang dapat melakukan suatu pertikahan atas dasar cintanya. Wahadzal wisalu, dan perkara pertemuan ini lahu, tetap di ini wisal, pertemuan itu ya maksudnya, asma'un muta'addidah. Ini banyak sekali nama-nama yang banyak. Kal jima'i, seperti dengan diberi nama jima'. Wal ghasyani, ada juga yang mengatakan ini adalah ghasyan. Ghasyan itu apa ya? Ghasyan itu
tertidur pulas berdua gitu ya. Wal wati, ada juga yang mengatakan dengan istilah wati. Wal mulamasah, ada juga yang menyebut dengan istilah mulamasah. Mulamasah itu artinya apa ya? Saling bersentuhan. Kan jadi halal kan ya. Wan nasyatul jinsi, ada juga yang mengatakan nasyatul jinsi. Nasyatul jinsi itu jadi aktivitas hubungan badan. Awil hisi atau hubungan perasaan. Nah, ini menunjukkan ya, kalau sesuatu yang banyak namanya, ini menunjukkan berarti sesuatu tersebut itu sangat bernilai, arti banyak. Sangat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali nilainya. Ya kalau kita kan apa ya, kita juga banyak kan di kita tuh dengan istilah seperti hubungan biologis ya kan, kemudian hubungan intim misalkan, hubungan badan, banyakkah istilah-istilahnya yang suka dipakai oleh kita juga. Nah sehingga di dalam suatu pernikahan, karena Allah sudah menghalalkan, jangankan kita untuk bercakap-cakap, jangankan kita untuk bersentuhan kulit tangan saja, bahkan sampai pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis, itu ahallallah, itu Allah halalkan kepada pasangan suami istri tersebut, bahkan itu bisa menjadi nilai ibadah. Ya sudah mah bahagia, ya sudah mah dapat bernilai ibadah. Masya Allah ya. Nikmat ini dari Allah. Wal liqa'ul jinsi, dan pertemuan ini as-sahihi, tentu ini adalah pertemuan yang baik, wassalimi, dan juga pertemuan yang selamat, fi dzatil waqti, di dalam waktu tertentu. Ada waktunya ya kan? Lahu qawaidi, ada kaidah-kaidahnya, wa asasu, dan juga ada asas-asasnya, wa mubadiun, dan juga ada pembukaannya. Jadi, yang ingin disampaikan oleh ulama yang mengarang ini kitab, bahwa ketika pasangan suami istri di dalam melakukan hubungan biologis tersebut, itu ada aturannya, ada tata caranya, agar pasangan suami istri tersebut ini dua-duanya dapat benar-benar saling menikmati. Jadi, jangan berpikir hubungan biologis itu seperti ritual yang hanya masuk aja alat milik laki-laki kepada perempuan, setelah itu keluar sang suaminya, tetapi tidak ada seni keindahan di dalamnya. Nah ini yang ingin diajarkan oleh ulama juga, ternyata diatur di dalam fikih, diatur di dalam agama, agar apa? Agar kedua-duanya bisa saling mendapatkan kebahagiaan baik secara lahir ataupun batin. Oh jadi ketika kita berjima itu memang ada aturan waktunya ya. Kapan waktu yang terbaik untuk berjima? Ada. Ada pembahasan tentang itu, ada. Kapan sih waktu yang terbaik? Kemudian ada juga seni keindahan ketika melakukan hubungan biologis, itu ada juga seninya, ada seninya juga. Itu diajarkan juga ya di dalam beberapa referensi kitab. Bahkan diajarkan juga bagaimana muqaddimah. Artinya muqaddimah itu adalah bagaimana sih foreplay yang sangat baik sehingga dua-duanya dapat menyenangkan sampai apa ya, istilahnya nanti benar-benar bisa sampai kepada puncak penuh dengan kelegaan. Seperti itu. Tapi nanti ya, ini baru pembahasan muqaddimah, tapi belum membahas ke intinya. Idza ta'allamat hal mar'ah. Nah, di mana kalau sang istri dapat mengetahui ya, wa 'allamahar rajul, dan tentu siapa yang harus mengajarkan hal itu adalah sang suaminya. Jadi sang suami itu bagusnya mengetahui akan segala hal ya, termasuk di dalam hal berhubungan biologis yang baik secara syariat pun, agar dua-duanya mendapatkan kesenangan yang puas. Ini sebetulnya yang harus mengajarkan itu adalah sang suaminya. Kepada siapa? Kepada istrinya. Oleh karena itu, wahai suami, pahami ini.